Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Machine Learning akan mempresentasikan hasil analisa yang sudah kami dapatkan mengenai prediksi keselamatan. Sebelum itu, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Kahlil Gibran dengan NIM 064021000002. Yang kedua, dengan saya sendiri Renata Bella dengan NIM 064022000004. Yang ketiga ada Andri Martin dengan NIM 064022000010. Yang keempat ada Muhammad Zidan Fadila dengan NIM 064022000025. Yang terakhir ada Muhammad Fahmi dengan NIM 064022000036 yang berhalangan hadir. Selanjutnya di sini saya akan membacakan study case. Dalam konteks ini, tujuan utama studi kasus ini adalah mengembangkan model machine learning yang cerdas untuk memprediksi kemungkinan selamat atau tidak selamatnya seorang penumpang kapal Titanic. Berdasarkan data yang ada, model ini tidak hanya membantu meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi peluang selamat, tapi juga memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat prediktif dalam situasi serupa di masa depan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan 5 elemen sistem cerdas. Yang pertama itu ada meaningful objective. Untuk mengembangkan model machine learning yang cerdas untuk memprediksi kemungkinan selamat atau tidak selamatnya penumpang kapal Titanic. Tujuannya ini untuk memiliki makna yang signifikan karena bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi peluang selamat dalam situasi darurat semacam itu dan dapat digunakan sebagai alat prediktif untuk peristiwa serupa di masa depan. Yang kedua itu ada intelligent experience. Intelligence experience ini merupakan machine learning dilatih menggunakan data historis tentang penumpang kapal Titanic. Data ini mencakup informasi seperti usia, jenis kelamin, kelas tiket, jumlah saudara atau kakak, jumlah orang tua atau anak, tarif tiket, tempat keberangkatan, serta status selamat atau tidak selamat. Model ini belajar dari pengalaman sebelumnya untuk mengidentifikasi pola dan faktor-faktor yang mempengaruhi selamatnya penumpang. Yang ketiga ada Intelligent System Implementation. Implementasi pada sistem cerdas terjadi pada saat model machine learning yang telah dilatih digunakan untuk membuat prediksi pada data baru atau data pengujian. Model ini dapat secara cerdas memprediksi apakah seorang penumpang akan selamat atau tidak selamat, berdasarkan fitur-fitur yang ada dalam data. Yang keempat itu ada intelligence creation. Penciptaan kecerdasan terjadi selama proses pelatihan model machine learning. Model ini menciptakan pemahaman tentang hubungan antara fitur-fitur seperti usia, jenis kelamin, dan kelas tiket dengan kemungkinan selamat atau tidak selamat. Model ini menciptakan aturan dan pola yang digunakan untuk melakukan prediksi. Dan yang terakhir itu ada intelligent orchestration. Intelligent orchestration terjadi ketika model machine learning digunakan sebagai alat untuk mengambil keputusan atau memberikan wawasan. Model ini dapat digunakan untuk melakukan prediksi selamat atau tidak selamat pada situasi serupa di masa depan. Mengorkestrasikan kecerdasan dalam membantu pengambilan keputusan yang relevan. Baiklah, di sini data processing, yaitu skrip persiapan awal yang umumnya diperlukan sebelum mulai membangun, melatih, dan mengevaluasi model pembelajaran mesin. Kemudian, di sini ada menyiapkan dataset, yaitu menyiapkan dataset yang sudah ada untuk case yang diberikan, yaitu Titanic. Dan ada menampilkan informasi di dataset, yaitu ini untuk melakukan pengecekan data isi dari dataset, apakah ada baris yang kosong, dan juga menampilkan tipe data. Di sini ada plot berdasarkan passenger ID, yaitu jumlah yang selamat dan tidak selamat berdasarkan passenger ID. Yang tidak selamat totalnya ada 549, dan ini untuk tidak selamat ada 549, dan yang selamat ada 342. Dan sini adalah
plot rentan. Kita melihat rentan umur dari yang selamat dan yang tidak selamat. Buat yang biru itu tidak selamat dan buat yang oranye itu yang selamat. Kemudian kita akan masuk ke plot fitur. Maksudnya itu memberikan plot untuk jumlah yang selamat dari fitur yang ada, seperti gender, tiket yang dia pegang, ada saudara kandung, ada jumlah penumpang, dan ada dari mana pelabuhan yang sorry, dan dari pelabuhan mana yang mereka bawa penumpang. Nah, di sini ada box plot. Kita lihat di box plot berdasarkan umur dan juga harga tiket di umur itu ada outliernya di sekitaran 60 ke atas. Untuk tiketnya itu 98 hingga 500 lebih outliernya. Baik, untuk kode ini yaitu kita membuat satu kolom baru pada dataset Titanic dengan mengubah gender menjadi integer dan menampilkan 3 sampel secara random. Pada one hot encoding yaitu kita mengambil kolom embark dari data frame Titanic dan mengonversinya menjadi representasi one hot encoding. Hasilnya yaitu data frame yang berisi kolom-kolom biner di mana setiap kolom mewakili salah satu kategori yang mungkin dari kolom embark. Bisa lihat pada dataset di bawah, pada data 620, kapal tidak memasuki. Oh ya, di sini embark itu pelabuhan awal di mana kapal berangkat. Pada data 620, kapal tidak memasuki pelabuhan Q atau pelabuhan S, tetapi kapal memasuki berangkat dari pelabuhan C. Oke, next. Pada kode di sini kita mengecek apa ada missing atau duplikat pada dataset yang kita ambil. Terlihat di sini ada data yang missing, yaitu pada fitur Edge 177 data, pada fitur Cabin 687 data, dan fitur Embark 2 data. Pada data ini tidak ada data yang diduplikasi. Selanjutnya kita menghapus baris data yang memiliki missing values. Tadi pada data yang kita cek apakah ada missing dan duplikasi, kita menemukan data yang missing. Jadi kita menghapus baris data yang memiliki missing values. Jadi data cabin yang tadi terdapat banyak missing sekarang hanya tinggal 183. Next. Pada model machine learning kita di sini memisahkan fitur dan target lalu memecah mereka menjadi data train dan data test. Yaitu data train 70% dan data test 30%. Feature scaling yaitu digunakan untuk melakukan penskalaan atau scaling, yaitu menghitung mean dan standar deviasi dari fitur-fitur yang tercantum. Nah, kita mencantumkan fitur H yaitu dan R yaitu harga tiket. Di sini kita sudah mentrain data sebanyak 498 data. Nah, untuk data yang kita tes hanya sebesar 214 data. Oke, selanjutnya itu adalah memprediksi data dengan logistic regression. Jadi seperti yang terlihat dari D_predicted itu ada array yang isinya 1, 0, 1, 1, 0, 0. Itu merupakan hasil dari penggunaan logistic regression yang mana memberikan data tes yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya. Untuk 1 itu adalah yang selamat dan 0 itu adalah yang tidak selamat. Untuk selanjutnya next. Selanjutnya kita juga melihat prediksi yaitu probabilitasnya. Jadi tidak semata-mata hanya melihat dari logistic regression yang tadi diberikan itu biner 1 dan 0 itu yang menandakan dia selamat dan tidak selamat, tapi kita juga melihat probabilitas keselamatan dia. Jadi seperti yang dilihat ada 0,4 itu keselamatan dia itu sekitar 40%, terus ada 50%, 77% dan seterusnya. Bisa di next. Setelah melakukan logistic regression, kita mencari akurasi dari
logistic regression dan confusion matrix ya. Jadi bisa dilihat untuk tingkat akurasi dari logistic regression itu sekitar 78,5%. Dan untuk confusion matrix itu adalah berdasarkan data tes yang diberikan. Jadi untuk kita bisa lihat di sumbu X itu adalah predicted dan di sumbu Y itu adalah aktual. Jadi sekitar 109 data yang ditaruh di predicted itu adalah ternyata emang benar itu adalah data aktual, itu 109 itu adalah yang tidak selamat. Jadi terus ada missing sekitar 20 itu yang harus hari aktualnya itu dia 20% itu meninggal, tapi di sini dimasukkan ke dalam yang selamat. Terus juga yang 26 di aktual itu hidup, itu ternyata di predictednya itu dia tuh 26 yang dia 26 hidup, maaf kita 26 yang hidup, tapi di prediknya itu 26 yang meninggal atau tidak selamat. Dan juga ada aktualnya itu untuk 59 orang dan prediknya itu juga ternyata emang benar, ternyata 59. Bisa di next. Selanjutnya kita menggunakan multi-layer perceptron classifier, yaitu menggunakan metode yang lebih lanjut lagi. Jadi kita menggunakan MLP, yaitu dengan hidden layer sebanyak 3 box yang terdiri dari 10 data dan menggunakan epoch atau pengulangan sebanyak 1000 kali yang bisa kita lihat dari PAX_iter. Bisa di next. Selanjutnya ini adalah hasil akurasi dari multi-layer perceptron classifier dan confusion matrix. Bisa dilihat untuk akurasinya itu sekitar 88%, yang mana lebih tinggi daripada sebelumnya menggunakan logistic regression. Dan untuk prediksinya itu ada data aktual, yaitu yang meninggal 76 dan sesuai di prediknya itu 76 dan ternyata aktual itu juga sama. Itu dia masuk kategori tidak selamat. Terus ada prediksinya itu dia itu 10-nya itu tidak selamat, tapi ternyata di aktual itu selamat. Terus untuk 7 orang itu yang diprediksikan selamat, tapi ternyata tidak selamat. Untuk yang 50-nya itu adalah data dari passenger ID atau data dari dataset itu yang diprediksikan selamat dan di aktual itu juga selamat berdasarkan data. Bisa di next. Maka ini merupakan kurva loss dari multi-layer perceptron classifier. Jadi di mana kita setelah melakukan iterasi atau pengulangan sebanyak 1000 kali. Jadi bisa kita lihat dari survive-nya yang mana dari satu yang semakin banyak pengulangan itu ada signifikan penurunan dari survive-nya itu dari banyaknya pengulangan atau iteration. Next. Jadi kesimpulan yang bisa kita berikan dari tim machine learning ini berdasarkan hasil evaluasi performa dua model yang kita gunakan, yaitu logistic regression dan MLP classifier, dalam memprediksi kelangsungan hidup penumpang kapal Titanic, dapat disimpulkan bahwa model multi-layer perceptron classifier menunjukkan kinerja yang lebih baik. Model MLP classifier memiliki akurasi sekitar 88%, yang lebih tinggi dibandingkan dengan akurasi model logistic regression yang sekitar 78,5% saja. Selain itu, multi-layer perceptron classifier juga memberikan nilai recall yang baik untuk kedua kelas, mengindikasikan kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi penumpang yang selamat maupun tidak selamat. Hal ini menunjukkan bahwa model neural network atau kita menggunakan multi-layer perceptron itu mampu menangani masalah klasifikasi ini dengan lebih efektif sehingga dapat dijadikan pilihan yang lebih unggul dalam memprediksi nasib penumpang kapal Titanic berdasarkan data yang tersedia. Next. Mungkin sekian presentasi dari tim machine learning kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.